ketiga, ini dia Erangel. Yes, dan ini dia game kita. Kita bisa lihat juga dari arah persiapan dari pesawatnya itu sendiri. Kita akan menyaksikan kira-kira circle-nya akan mengarah ke bagian mana dan condong mengarah ke bagian sebelah kiri nampaknya Kak Pasta. Ini pelit banget dari Wow, Milta Power ke arah Primorx. Ini flight path yang begitu pelit. Ini prediksi kita ya, karena garisnya belum kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari arah pesawatnya, ini benar-benar menuju ke arah Primorx dan benar sekali. Ini area yang pelit banget tentunya untuk flight path di awal-awal membuat semua tim pusing. Apalagi yang punya drop zone di arah Gergopol, drop zone di arah Hospital, Severny, atau bahkan yang ada di arah Zark, ini bakal pusing 7 keliling sih. Setuju, dan nampaknya juga banyak yang akan terjadi pertemuan antara tim-tim yang berusaha untuk mencapai ke drop zone mereka di arah bagian utara. Dan sementara itu, kalau misalkan kita lihat dari zonanya, ini berarti tim Invin juga cukup dipermudah untuk mereka turun ke area bagian SMB. Karena seringkali saat circle-nya pelit ke arah bagian SMB, Infinity tuh sering banget ke pick off sama tim-tim lain saat mereka berotasi untuk menuju ke arah pulau SMB-nya. Ya tapi entah kenapa ya, kalau misalkan Infinity harus keluar dari SMB, itu nggak ada yang ngebegal mereka loh. Iya loh. Mereka rotasi lewat jembatan sebelah kiri. Jarang banget mereka rotasi lewat jembatan sebelah kanan karena mungkin mereka takut dipotong sama BTR, takut dipotong sama Eagle Esport, atau bahkan dipotong sama BN yang punya drop zone di arah Novo. Mereka selalu ngambil jembatan sebelah kiri dan entah kenapa jarang banget ada begal yang dilakukan oleh tim lain di arah jembatan sebelah kiri. Mungkin hanya untuk 1 atau 2 kali momen aja. Habis itu nggak akan ada begal-begal yang terjadi lagi. Tapi ternyata kita lihat kali ini ada Secret. Matoy berebut mobil bersama dengan 3 player dari tim Axis. Dan Matoy ditinggalkan begitu saja. Ternyata 2 player dari tim Axis dan akan langsung menjemput satu rekan yang sudah melakukan looting. Ada di BS di tangan seorang Voke. Menjadi sebuah bencana untuk Matoy. Akan dikejar dan ada follow up juga yang datang ternyata dari tim Secret. Shot siap memberikan backup, menuju ke bagian lower ground, tidak ingin mengambil sebuah resiko tapi langsung dihantam begitu saja. Damage yang masuk di Lindas Gaming is real. Tidak ada proses penyelamatan yang komit dilakukan oleh seorang iShot dan Secret kehilangan pemain pertama mereka. Yes, betul, dan player harus dipulangkan terlebih dahulu itu dari seorang Matoy. Dan kalau misalkan kita berbicara seorang Matoy, itu sering sekali menjadi jangkar untuk tim Secret itu sendiri karena Secret juga sering melakukan split position, Matoy menjaga bagian high ground dan sering kali juga menjadi third party. Tapi sementara itu dari Evolve juga berusaha untuk nge-cut rotasi dari arah Fast Plan, tapping-and fire menggunakan M60 dari seorang Red Vest masih belum bisa mendumbangkan targetnya ternyata. Ya setidaknya sudah mulai ada pick off agresif yang dilakukan oleh pemain-pemain atau tim dari Indonesia. Kita lihat sedikit facecam yang terlambat. Terlihat dari tatapannya Red Vest bener-bener ngotot banget sampai gironya dibanting ke arah kanan tadi. Betul, dan nampaknya dari Yangon Galacticos juga akan segera melanjutkan rotasinya mungkin karena terhalang dengan vehicle yang mereka punya. Jadi dari seorang AK harus tertinggal terlebih dahulu di bagian area belakang berusaha untuk mencari lagi tambahan lootingan dari vehicle juga. Dan sementara itu lihat dari Face Clean. Di depan mereka juga ada rotasi yang sedang dibangun oleh tim The Xavier. Tapi nampaknya The Xavier tidak mau commit fight di early game. Akan langsung menghindari fightnya aja dengan tim Flash Clan. Ini beda banget loh kalau kita lihat dari Erangel sebelumnya, tentunya di hari-hari sebelumnya. Karena kan Erangel dimainkan sering kali ya. Iya. Di Super Weekend aja sehari 3 kali Erangel gitu. Dan 3 di babak weekdays pun tiap hari ada Super Weekend. Karena cuma 2 map yang dimainkan, Erangel Miramar, Miramar. Sampai belibet kan bibir gue. Tentunya melihat kebiasaan itu dan banyaknya Erangel yang dimainkan, semua tim udah saling paham gitu. Yang tadinya kita lihat di hari-hari awal PMPLCA ini semuanya bentrok, ada cutting rotasi dan segala macamnya. Tapi ini benar-benar aman, tentram, nyaman, dan damai. Di mana circle juga sudah mulai terlihat kali ini menuju ke bagian sebelah kiri. Ini circle yang masih ngebuat semua tim pasti akan merasa galau. Antara mereka menuju ke arah main island atau mereka sedikit mengamankan checkpoint di bagian jembatan. Kalau misalnya circle bouncing ke arah SMB, mereka udah punya tempat rotasi yang aman. Ya, betul, dan juga ada pair lebih yang harus dimiliki tim-tim yang tadi terlihat turun di area sekitaran Kameshki. Jarak ke arah bagian circle juga cukup jauh, harus memutar lagi di bagian utara. Tapi utara juga pastinya di tim-tim lain seperti tim Secret juga yang mengambil bagian Severny. Mereka juga segera berotasi dan sementara itu area sekitaran perumahan di Gatka akan coba di-secure nampaknya oleh tim Yangon Galacticos. Yes, tapi agak sedikit intermezzo nih Win ya. Oke, apa ini tuh, kan Kak kita Pasta? ada delay berbelas-belas menit gitu ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gosip-gosip yang tidak diinginkan gitu. Dan baru terpantau, ternyata banyak penonton yang ngarep-ngarep ya. Ngarep-ngarep. Begitu lagi interview kan tadi 3 orang cewek tuh. Iya. Ada Windy, ada Thalia, ada Angie juga. Tiba-tiba di live chatnya, cewek gua tuh yang kanan, cewek gua tuh yang kiri. Guys, kalian ngarep sekali. Tapi gak apa-apa, itu doa. Kita doakan semoga orang-orang yang ngarep tidak hanya ngarep, tapi kalian bisa mendapatkan wanita yang kalian inginkan. Amin. Langsung hashtag amin ya, gue doain yang terbaik nih. Seenggaknya kalian dapat jodoh yang mirip-mirip kayak Angie, mirip-mirip kayak Windy, mirip-mirip kayak Thalia. Pokoknya gue doain yang terbaik dah buat kalian dah. Ini kalau misalkan kata Angie tadi ya Kak.
Hashtag Amin paling serius. Hashtag Amin paling serius. Wah itu doa paling khusyuk kayaknya tuh. Udah bener-bener paling niat dah itu doanya supaya aminnya terjadi gitu kan. Betul. Oke, sudah cukup intermezzonya. Kita kembali lagi ke arah game. So back to the beat. Back to the game. Kali ini ke arah Vampire, di mana mereka yang turun di arah Lipovka tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan rotasi. Mereka membiarkan semua tim yang ada di bagian timur menuju ke bagian tengah circle terlebih dahulu. Dan mereka mungkin akan menjadi tim yang nge-backstep dari belakang ketika tim lain lengah masalah belakang mereka. Ya, betul banget, dan juga menyinggung sedikit mengenai Vampire Esport ya Kak. Itu kita bisa lihat juga dari Vampire, itu mereka memiliki beberapa opsional dalam segi drop zone. Mereka bisa turun dari sekitar Delta Power, bahkan kalau misalkan pelit ke arah bagian selatan, mereka bisa turun ke arah bagian Zarki di utaranya. Pernah juga turun di area sekitar scrappingan Quarry, jadi banyak banget opsional yang harus mereka pertimbangkan kembali. Betul. Mengingat ini Southeast Asia, tim-tim yang mereka tantang lagi berbeda-beda lagi dari regionnya masing-masing. Jadi harus banyak banget strategi yang bisa mereka improve lagi Kak Pasta. Betul, kalau kata beberapa pro player itu harus punya strategi yang fleksibel. Kalau kita berbicara tentang hal-hal seperti itu juga pernah disebutin oleh Bigetron bahwa role tidak terlalu penting di PUBG Mobile. Setidaknya lu tahu apa yang harus lo lakuin. Ketika scouter aslinya nggak bisa nge-scout ya, lu harus fleksibel gitu. Lu harus gantiin posisi scouter itu, lu yang nge-scout ke depan, lu yang ngebuka jalan. Kalau misalkan supportnya lagi nggak bisa nge-backup ya lu yang harus nge-backup. Jadi harus benar-benar fleksibel untuk saling membantu satu sama lain. Ingat yang paling penting adalah komunikasi, chemistry, dan juga proses bonding yang mereka lakukan. Jadi setiap game yang mereka lewati itu bisa dilaksanakan dengan aman sesuai dengan strategi yang mereka susun. Walaupun ya kalau kita ngomongin strategi di PUBG Mobile tuh nggak ada yang pasti. Iya. Kita udah pengen ambil checkpoint di titik ini, tapi ternyata circle-nya bouncing-nya nggak ke arah titik itu, kan nggak mungkin lu rotasi keluar zona kan. Betul banget, padahal sering juga kita ingin mengambil daerah komponen mana ternyata udah diisi sama tim-tim lain juga. Makanya kita Betul. harus ngambil opsi lainnya juga, dan nampaknya dari APG kali ini tidak kesulitan dalam segi vehicle. Mereka memadai banget, nggak seperti waktu kita lihat di Erangel yang lainnya Kak Pasta. Betul sekali, bahkan kalau kita lihat dari APG ya, mereka ngelewatin bukit ini tuh bener-bener aman, tentram, nyaman, dan damai. Betul. Dimana biasanya kalau circle menuju ke arah sebelah kanan udah pasti tempat ini bakal diperebutkan antara sama Bigetron, sama Eagle Esport, ataupun sama EVOS yang suka berebut tempat itu. Udah pasti rame lah daerahnya. Tapi karena circle-nya menuju ke arah sebelah kiri, tentunya tempat itu sudah mulai ditinggalkan. Bahkan dari Eagle Esport mereka bergerak juga dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Mereka ingin memaksimalkan looting mereka, bermain scrapping lagi di sekitar shelter. Kali ini mereka menuju ke arah Milta. Dan dari The Infinity mereka punya kontrol atau mereka sudah berhasil keluar dari area SMB. Setidaknya mereka menjaga choke point-nya lah untuk memotong beberapa tim yang berniat melakukan pembegalan di area jembatan. Ini untungnya buat Infinity. Kalau misalkan circle ketiga nanti bakal bouncing ke arah SMB, mereka bisa rotasi dengan cepat. Iya. Paling yang bisa motong rotasi mereka ada kemungkinan besar ke arah BN. Iya betul banget, karena BN juga turun dari sekitaran Novo, dan sementara itu dari EVOS juga udah mulai terpantau. Sudah mulai bergerak juga sedikit demi sedikit, udah mulai keluar juga dari arah drop zone awalnya di sekitaran Very Pier. Dan dari Bigetron Red Alliance juga udah mulai terpantau juga, sedang melakukan rotasi, sedang berusaha untuk mendapatkan tempat yang paling enak untuk mereka tempatin saat ini. Dan dari arah seorang Liquid seperti kata Kak Pasta, Liquid memang seringkali menjadi pembuka jalan untuk Bigetron. Ya, ini strategi yang baru lagi juga yang dilakukan sama Bigetron yang baru terlihat itu, gua ngamatinnya sih bener-bener baru di PMPLCA kali ini ya, dimana Liquid yang menjadi scouter. Tapi dalam beberapa momen harusnya mereka udah sering melakukan strategi seperti ini. Karena nggak mungkin tiba-tiba mereka menyuruh Liquid jadi scouter tanpa pernah dicoba terlebih dahulu. Tapi lihat dari Parajin, tidak ada tembakan yang dibuka oleh Parajin, benar-benar tertib. Disiplin banget untuk membiarkan ketiga pemain atau bahkan keempat pemain dari Vampire lewat begitu saja. Dan bahkan Parajin juga harus berdealing dengan sakitnya Blue Zone, tapi ini masih circle yang pertama, masih di-TB-in banget. Dan dari segi first aid juga Parajin masih murni dan coba ditinggalkan saja tim-tim yang berotasi tepat di depan mata seorang Parajin. Sementara itu dari Axis bisa rotasi, tapi dari bagian luar lainnya lihat dari seorang Dakton. Ternyata melihat rotasi dari arah tim Vampire dan Ravenclaw udah cukup low HP-nya, tapi ada counter juga yang diberikan dari Dakton udah cukup low, mobil berasap juga hampir aja meledak, dan itu dia Dakton masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Wah, yang tadinya menikmati menembak, tiba-tiba dia panik gara-gara ada counter shoot yang memberikan damage dan juga tingkat kepanikan yang lebih ternyata ke arah Datkon ya. APK masih belum bergerak semuanya dari arah kompon ini. Mereka hanya mengirimkan beberapa pemain mereka untuk ngecek ke arah rotasi berikutnya. Dan Chopper berada di dalam sebuah shake cukup dekat dengan Datkon. Kali ini EVOS bahkan men-zoning out.
rotasi dari Bigetron yang tadinya ingin mengambil bagian belakang dari pom bensin tapi di zoning out begitu saja dan Bigetron mengamankan sebagian kecil dari area rumah 12. Ya, betul, dan juga lihat dari Chopper berdekatan banget dengan Ravenclaw, tapi pakai Ravenclaw masih belum mengetahui posisi dari tim Eagle Esport itu seorang Chopper, tapi lihat di bagian lower groundnya Datcon berusaha untuk memberikan beberapa spray downnya tapi terhalang dengan ada backup di bagian titik blind spot yang tidak terdeteksi oleh seorang Datcon. Ya, ini informasi yang dikasih oleh pemain-pemain dari Eagle Esport karena tadi ada satu pemain mereka yang membiarkan rotasi Vampire begitu saja dan kali ini agak tersandwich setup dari Vampire. Kanan mereka ada pemain dari Eagle Esport, kiri mereka ada pemain dari Eagle Esport, bahkan masih ada satu pemain dari Vampire yang tertinggal di bagian belakang masih berada di bagian blue zone. Ini pun mereka harus bergerak karena jarak mereka untuk menuju ke dalam circle yang kedua lumayan. Blue zone kedua juga sudah mulai menutup. Stun memberikan press ke arah Eagle Esport di mana Namshin sudah mulai diburu oleh seorang Stun. Kali ini bergerak ke arah perbukitan. Melihat pergerakan dari seorang Namshin, oh ini bisa ditembak kalau misalkan Stun berhenti, tapi berhenti ternyata. Dan Ravenclaw juga memberikan follow up dari bagian belakang. Turun dari mobil, mengintip dan mencari sebuah angle shoot. Namun masih tertutup dari arah high ground dan juga beberapa obstacle yang ada di depan dari Stun. Yes, betul banget, dan juga dari Vampire dan juga Eagle Esport itu dua tim yang kalau misalkan kita amati mereka memang sering memilih untuk melakukan late rotation, maka ini membuat mereka sering bergesekan untuk di game-game. Dan sementara itu dari rotasi tim MS Chonburi akan coba menginteri compound yang udah secure terlebih dahulu tim Geek Fam, tapi Geek nampaknya tidak ingin memberikan baru suppressing fire karena mungkin masih ada lower ground juga yang bisa menutupi visionnya ke arah tim MS Chonburi. Betul sekali, mereka bakal melanjutkan rotasinya walaupun ada tembakan dari kanan, dari kiri, pokoknya BN, ini dia yang gue bilang tadi. Kalau circle-nya bouncing lagi ke arah SMB, BN yang bisa memotong rotasi dari The Infinity. Tapi ternyata posisi BN juga terspot oleh pemain Infinity yang sudah menjaga di arah choke point-nya, di arah jembatan, ujung jembatan sebelah kiri tepatnya. Ya, betul banget, dan di bagian ujungnya juga masih dijaga oleh tim Infinity. Dan sementara itu dari arah tim For Rifles, dari seorang Epi masih berusaha untuk mengamati pergerakan sekitar, berusaha untuk mencari informasi lebih dalam lagi, berusaha untuk scouting terlebih dahulu. Dan ada tim MS Chonburi yang tepat, tapi nampaknya belum masih masuk dalam informasi seorang Epi. Ya, ini split yang lumayan jauh juga dilakukan oleh For Rifles. 3-1 split yang mereka lakukan, itu area split yang biasanya dilakukan oleh GDGits juga. Circle ke arah kiri kayak gini harusnya nguntungin banget sih buat GDGits. Ini bisa dibilang circle-nya GDGits dan juga circle-nya EVOS. Kalau kita melihat 3 tim Indonesia yang ada di Super Weekend. 2 tim ini kan bener-bener enak banget gitu. Very Pierre dan juga Primorx, berbeda dengan Bigetron yang harus rotasi dari arah farm. Dan kemungkinan besarnya terpotong oleh beberapa tim. Saat ini sih pergerakan Bigetron masih terbilang cukup aman. Dan juga circle kedua ini harusnya bisa dipastikan dengan circle yang seperti ini. Nextnya akan menuju ke arah main island dan terbukti saja semakin ke arah utara untuk circle ketiga ini. Yes, dan juga PR masih dimiliki oleh tim BN United karena mereka juga masih berusaha untuk menahan circle dengan sakitnya Blue Zone saat ini karena jembatan mereka di bagian sebelah kiri sudah dijaga oleh tim Invin. Tapi kalau misalkan mereka pengen muter ke arah bagian jembatan kanan cukup jauh juga, cukup PR juga. Dan sementara itu ada rotasi yang berbarengan satu sama lain antara Face Clan dan juga Geek Fam, tapi nampaknya rotasi mereka berlawanan arah sehingga tidak akan terjadi pertemuan untuk dalam jangka waktu yang dekat ini. Betul, ini kayaknya bakal intense fight-nya itu di circle 5 ke circle 6. Dan entah kenapa gue punya prediksi bakal ada pengikisan massal. Yang misal kita ngelihat 16 tiba-tiba tinggal 7 mungkin. Atau bahkan tinggal 6 gitu karena semuanya sudah mulai padat bermain di bagian tengah dari zona yang ketiga dan zona-zona berikutnya. Tembakan dari Geek Fam tadi zoning out ke arah sebuah tim yang sedang melakukan rotasi. For Rifles diusir begitu saja, tapi kali ini For Rifles berhasil mengamankan sebuah high ground di sekitar Pochinki. Yes, betul banget, dan lihat dari seorang pemburu masih berusaha untuk mengumpulkan informasi lebih jauh lagi. Dan di depan mereka itu ada The Xavier juga yang akan coba dijangkau juga oleh tim-tim yang sedang mengamati. Sementara itu area compound ini coba disecure oleh tim Yangon Galacticos. Yes, itu compound yang agak kurang gue suka sih sebenarnya. Untuk ngumpetin mobil aja nggak bisa perfect. Itu udah pasti bakal diincar sama area high ground dari arah utara. Terus bakal ditembakin juga dari arah sebelah kanannya. Terlalu banyak angle yang bisa nembak ke arah compound yang ditempatin tadi. Dan BN sudah mulai membangun perjalanan mereka yang berikutnya, bermain santai di blue zone yang ketiga. Mungkin ya, kalau kondisinya kayak gini mereka bisa aja bentrok dengan BTR atau mereka bisa bentrok juga dengan Eagle Esport yang tadi rotasinya tidak jauh berbeda dari tempat yang dituju oleh BN saat ini. Belum ketemu sama siapa-siapa dan GD sudah mulai berpindah bermain di pinggir circle dengan sangat sabar. Ini nggak buru-buru loh pergerakan dari GD, step by step banget.
Yes, bahkan setup juga udah mulai dilakukan oleh tim Genesis Dogma di badan Nichil berusaha untuk mengamati angle yang berbeda juga agar nantinya informasi yang masuk ke tim Genesis Dogma lebih banyak lagi, lebih bervariasi lagi dan juga tim Bigetron Red Alias juga udah mulai terpantau di badan Ryzen berusaha untuk memantau pergerakan dari tim BN United yang udah mulai touchdown juga masuk ke arah bagian compoundnya. Betul, 4 setup angle dari Bigetron saat ini di mana Liquid yang mengamati sebuah rumah di pinggir jalan yang dilepaskan oleh Bigetron. Mungkin ini akan menjadi sebuah bait, sebuah umpan untuk memancing pergerakan dari BN karena tidak ada open fire yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka benar-benar tertib. Mereka bakal mancing sih. Oh, ini hal yang gak gua suka. Ada setup yang sudah mulai dibangun oleh Infinity. Mela mendekat ke arah compound yang di setup oleh Bigetron. Ini rumah 12 yang setengahnya diambil sama BTR, setengahnya dilepas. Ya, betul banget. Dan seperti biasa Infinity mereka membagi splitnya yang cukup jauh. Cukup berani juga dari seorang Mela diutus untuk bisa mengamati pergerakan dari arah tim Bigetron, Red Aliens, dan Infinity yang kita tahu. Mereka memang kuat banget dalam segi split position. Tapi itu kalau misalkan mereka tidak terdeteksi posisinya. Betul dan sekali. sementara itu dari arah tim Vampire nampaknya juga mulai diamati. Banyak banget tim-tim yang saling mengamati satu sama lain. Tapi belum mau mengambil inisiasi untuk mereka yang membuka fight-nya. Ini cuma berani ngelirik, gak berani bergerak duluan. Ini biasanya tipikal-tipikal cowok yang kurang disuka cewek. Bener gak? Betul. Cuma melirik dan memantau tapi gak berani maju duluan. Terus tiba-tiba bilang aku di PHP. Padahal direbut sama orang lain. Iya betul, ini mungkin perebutan kompon tapi KF di take down terlebih dahulu. Eagle berhasil mendapatkan satu pemain dari EVOS. Ingin langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination dan berhasil. Kali ini berada dalam sebuah shake yang cukup kecil dan granat dari Kobe berhasil mendapatkan para Jin. Red Knock yang begitu tepat. Masuk ke bagian dalam dari shake-nya mungkin bakal di-push tapi ternyata yang nge-push adalah Yangon Galacticos dan ada satu pemain yang kembali datang. Wow, body system dibangun benar-benar rapi tapi dari Eagle Esport mereka bakal mendapatkan lawan yang tangguh juga. Ternyata mereka disandwich oleh 3 tim. EVOS, Yangon dan juga ada pergerakan dari The Infinity. Mereka benar-benar bonyok dan kali ini dari Yangon mereka bakal fight bersama dengan tim EVOS. Di mana sudah mulai ada utility yang bakal dilemparkan. Bahkan mobil sudah mulai gancet. Dan terjebak di sebuah shake yang cukup kecil. Satu shake, 3 orang. 2 pemain dari EVOS akan berusaha untuk meretake tempat ini. Yes, Battle of Utility masih berusaha untuk dimanfaatkan oleh kedua tim di mana Yangon Galacticos dan juga EVOS di mana Advance. Terus spot posisi harus knock out juga. Dan ini dia menjadi malapetaka untuk EVOS yang tidak kita inginkan di mana Microboy. Masih berjuang seorang diri bahkan untuk bisa mendapatkan placement point terbaik mungkin untuk tim EVOS. Ya ini setup dari EVOS bener-bener berantakan banget. Microboy the last man standing harus mencari arah lain untuk mereka bertahan. Sementara di arah lain kalau kita perhatikan dari arah aset yang muncul di mana BN dipulangkan ke arah lobby. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan. Eagle Esport, BN dan juga Face Clan dan Bigetron yang sudah mulai terpantau. Mereka bergerak cukup dekat dengan APG. Belum ada baku tembak di antara kedua tim ini. Yang lebih komit lagi tapi sepertinya dari APG mereka bakal rotasi ke arah yang lain di mana Axis juga join the fight. 3-way showdown di sekitar tempat ini. Bigetron, Axis dan juga ada APG tadi. Yes, betul banget. Dan lihat nampaknya rotasi dari tim APG sedikit kesulitan, bahkan sangat kesulitan. Sementara itu Liquid ternyata terculik juga dari angle seorang Epi. Ini menjadi malapetaka juga untuk Bigetron yang tidak kita inginkan. Sementara itu 2 player lainnya berusaha untuk melarikan diri dari cegatan tim For Rivals. Betul, satu pemain dari Bigetron dipulangkan ke arah lobby kali ini. Karena ada setup yang dibangun dari For Rivals benar-benar padat banget tadi. Berhasil memotong pergerakan rotasi dari Bigetron. Sementara EVOS yang menyisakan seorang Microboy bermain dengan tempo yang begitu lambat. Dan oh no, Epi menembak dari arah high ground. Dan kali ini seorang Luxi harus menahan sakitnya dari Blue Zone yang keempat. 150 meter lebih yang harus ditempuh oleh Luxi dan Blue Zone pun sudah mulai menyakitkan. Satu pemain lagi kembali tumbang dari Bigetron Red Aliens. Yes, dan menyisakan 2 play terakhir untuk tim Bigetron Red Aliens. Sementara itu dari tim Vampire juga berusaha untuk memberikan beberapa suppressing fire juga ke tim Secret. Sementara itu Geek Damroot berhasil bisa mendapatkan knock ke arah tim APG yang lagi-lagi rotasi terkat begitu aja oleh tim-tim lainnya. Sementara itu lower ground akan coba dimainkan oleh tim Secret. Sementara itu compound cukup nyaman ditempatin oleh tim MS Chonburi. Ya, ini daerah yang tidak terlalu banyak tempat yang enak karena semuanya udah ditempatin terlebih dahulu. Bahkan no. 2 pemain Bigetron yang lainnya juga sudah mulai terspot. Rotasinya terpotong oleh MSC dan mereka dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk Red Aliens kali ini. EVOS juga nice try karena mereka sudah dipulangkan terlebih dahulu juga. Tinggal GD Gits perwakilan dari Indonesia yang tersisa kali ini. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu pertempuran antara Vampire dan juga tim Secret. Granat sudah mulai dimasak bahkan dilemparkan ke arah seberang sana dan connect.
connect. Kid 5 tumbang. Ini menjadi sebuah momentum untuk Vampire nge-push ke arah pertahanan dari Secret. Yes, dan misalkan satu player terakhir masih berusaha untuk bersembunyi dan berusaha untuk backup terlebih dahulu karena lihat gempuran yang diberikan Vampire luar biasa sebentar itu. iShop masih berusaha untuk menahan seorang diri, berusaha untuk mengamati dan itu double pick dilakukan dan lihat bangkit sedikit tapi iShop masih belum bisa mendapatkan momentumnya dan ada setup utility juga untuk bisa nutup vision tapi Ashton Guri yang justru berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Secret. Gue entah kenapa ngelihat kayak MSC ini agresif banget ya di e-wrangle yang sekarang. Mereka motong rotasi dari dua tim loh. BTR mereka potong, terus Secret mereka potong, terus kontrol area mereka juga cukup menyebar. Satu setup yang mereka lakukan di sekitar area selokan Gatka kali ini. Tapi mereka butuh bergerak menuju ke arah perbukitan karena zonanya bouncing. Sudah keluar dari area selokan Rozok. Ya, dan juga Geeks sudah mulai setup juga. Mereka tidak terlihat rotasi di early game, tapi mereka juga sudah mengamankan area yang cukup nyaman di akhir-akhiran circle yang kelima. Sementara itu ada Battle of Utility juga yang coba dilontarkan ke arah tim Geek Fam, di mana belum bisa melukai, belum bisa menumbangkan satu player. Sementara itu Genesis Dogma. Terus mereka suppressing juga ke arah compound dari tim Axis. Betul, bahkan Axis sudah mulai keluar dari compound mereka. Mereka tahu ini ruangan yang berbahaya kalau misalkan ada lemparan setup. Granat dan baru dibilang. Granat dari Booms mendapatkan satu, bahkan pemain lainnya cukup low HP. Granat berikutnya bakal dilemparkan menuju ke bagian belakang dari rumahnya. Hampir membuat satu pemain dipulangkan ke arah lobby. Tapi damage-nya masih belum cukup. Ternyata ada through the smoke ke bagian dalam dari rumahnya dan ada granat balasan yang dilemparkan oleh pemain dari Axis dan berhasil mendapatkan seorang Satar. Setup yang dibangun pun agak sedikit berantakan, tapi Booms masih menjadi palang pintu untuk Gede Gits kali ini berada di barisan paling depan akan menghadapi kedua pemain dari tim Axis. Granat sudah mulai dilemparkan kembali ke bagian luar dari broken wall-nya. No, ini berbahaya banget posisinya karena Boki melihat pergerakan dari seorang Daybot dan sudah mulai terspot, tapi Molotov connect, satu pemain terbakar dari Axis. Dan sementara itu masih ada dua player berusaha bertahan, tapi lagi dan lagi granatnya berhasil bisa menumbangkan satu player dari Genesis Dogma dan langsung di-secure Booms ke arah lobby. Sementara itu 3 player masih berusaha untuk menjaga, bahkan Boki juga kembali lagi di revive dari bagian luar Daybot, terus berikan suppressing fire juga ke arah tim Axis. Betul sekali, kali ini Daybot mendapatkan sebuah titik blind spot ke arah tim Axis, tapi Booms dipulangkan ke arah lobby. Satar berhasil diselamatkan. Ini dua tim yang akan berebutan kompon di pinggiran zona yang kelima. Blue Zone sudah mulai menghimpit 4 meter lagi untuk melihat pergerakan circle yang ke-6. Stun di arah lain dipulangkan ke arah lobby. Daybot sudah mulai melemparkan utility-nya lagi ke arah pertahanan dari Axis. Namun lagi dan lagi belum ada granat yang berhasil mendapatkan knockout-nya atau knockdown-nya ke arah tim Axis. Yes, untuk saat ini threat elimination terjadi antara dua tim yang berbeda. Sementara itu lihat dari orang Daybot mendapatkan hit mark-nya tapi belum mampu untuk bisa menemukan seorang hidup. Dan sementara itu 3 player dari tim Axis masih berusaha untuk membagi splitnya, membagi informasinya lagi. Sementara itu lihat dari Genesis Dogma terus memberikan suppressing juga di arah bagian luar lainnya, bahkan terknockdown lagi player dari tim Genesis Dogma. Betul, Satar knock untuk yang kedua kalinya bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point. Dayball juga tertangkap, hanya Nichil yang tersisa. The last man standing untuk Indonesian player di menit ke-22. Apakah Nichil bisa mendapatkan sebuah clutch? Sudah mulai bergerak dengan menggunakan sebuah vehicle. Kali ini ada prone shoot yang masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan Nichil harus berpindah ke arah tempat yang lebih aman. Hanya ada sebuah pohon dan juga sebuah bagi yang bisa dijadikan tempat bersembunyi. Sudah mulai melemparkan granatnya ke arah depan sana, meledak sudah baginya, tapi untungnya tidak ada splash damage yang masuk. Pergerakan sudah mulai dibangun dan rata. GD dipulangkan oleh Axis menuju ke arah lobby. Nice try untuk ketiga tim Indonesia di game kali ini. Yes, sementara dari tim Infinity dari seorang Gatangan ini terus memberikan suppressing fire dengan menggunakan tappingan mininya begitu saja, berusaha untuk mendapatkan knockdown juga ke tim Axis, di mana Heydnoob menjadi target selanjutnya Axis lepas dari Genesis Dogma. Ketemu lagi dengan tim Infinity yang terus berusaha untuk menjaga dari perbatasan mereka. Dan sementara itu lihat dari Infinity, mereka juga udah mulai menguasai bagian bibir circle, sementara Vampire masih tertahan juga posisinya saat ini. Dan sementara itu lihat dari seorang Swap dan juga Fluket berusaha untuk maju di depan mereka. Ada tim Geek juga dari seorang Zane yang masih berusaha untuk menghalangi pergerakan dari tim Vampire. Dua player coba dijegal rotasi, tapi seorang Zan ternyata terbakar begitu, Molotovnya begitu menyakitkan, begitu panas. Dan sementara itu dari seorang Swap masih berusaha untuk berlindung di balik satu buah fortingan vehicle-nya. Betul, untung tadi bakaran ke arah sana nggak ngebuat dia terknockdown ya. Masih bisa selamat untuk melakukan proning di balik sebuah pohon. Tapi QB menerima damage yang begitu dalam. Ada Sunny juga yang sedang melakukan setup smoke, menutup angle shoot dari arah Vampire. Terlihat dan Swap hampir saja tumbang dan counter shoot dari Vampire. Lebih rapi daripada setup dari Geek Fam.
Ya betul banget, dan seorang Fluket berusaha untuk nge-follow up juga pergerakan yang dibangun oleh seorang Swae, berusaha untuk menyapu lagi pergerakan dari arah tim Geek Fam. Sementara itu proning juga dilakukan oleh seorang Fluket agar tidak terdeteksi juga posisi oleh tim Geek Fam. Sementara itu Zain akan coba diselamatkan tapi udah mulai bangkit juga Fluket, udah mulai masuk juga sedikit lagi masuk dalam circle, tapi MS Shonburi juga udah mulai masuk juga akan segera join. Dan sementara itu lihat dari seorang Zain akhirnya berhasil confirm menjadi sebuah elimination. Ya, dan terjadi apa yang gue bilang tadi, ada sebuah pengikisan massal, tiba-tiba tinggal 6 tim yang tersisa di circle yang ke-6. Menit ke-24 dan terlihat dari live status Infinity dominating sekali dengan 10 elimination point yang sudah mereka kumpulkan hingga saat ini. Ya betul banget, dan bahkan dari seorang Logan lagi-lagi granatnya utility-nya luar biasa sekali, berhasil bisa menyapu bersih lawan-lawan yang tepat berada di depan tim Infinity. Sementara itu The Xavier juga sedikit kesulitan, sama halnya dengan tim MS Shonburi di mana Axis mendapatkan locknya ke tim MS Shonburi. Sementara itu dari seorang DX Rebis juga cukup low HP-nya, harusnya bernahan, tapi dari seorang Duke akhirnya langsung dipulangkan ke lobby. Tapi dari Rebis last man standing dari tim The Xavier masih bisa selamat, masih bisa mengelak. Sementara itu akan dicoba dicari dengan mode FPP dari seorang Nuzi. Betul, masih penasaran kayaknya buat nyari di manakah keberadaan last man dari The Xavier, tapi dari Infinity mereka harus tetap fokus juga untuk bergerak masuk ke dalam zona, masih menyatu di dalam smoke, menjadi ninja dan tidak terspot oleh tim-tim lain yang ada di sekitar dari seorang Nuzi. Sudah mulai bergerak, pemain-pemain dari The Infinity yang lainnya bahkan mereka sudah mendapatkan 12 elimination. Kayaknya mereka nggak rela deh kalau misalkan rekor mereka eliminationnya dibalap sama Xavier. Mereka udah dapetin 12 loh. Wow, dan nampaknya akan kembali bertambah lagi karena lihat dari seorang Nuzi terus mengamati pergerakan dari seorang Rebis. Rebis berusaha untuk healing dilakukan, berusaha untuk menahan pergerakan dari tim Infinity, tapi Infinity bunny hop dilakukan untuk membuka vision yang lebih luas lagi karena last man standing dari tim The Xavier. Itu Rebis sudah nggak punya edkit lagi, yang dia punya tinggal bandage dan juga boostingan. Oh no, Logan! Eksekutorkah kali ini meletup tapi masih belum cukup. Masih menyisakan kurang lebih 15 atau 20% HP dari seorang Rebis, tapi Blue Zone akan menjadi pengganggu. Tidak ada edkit, hanya tinggal satu painkiller. Apakah Rebis bisa bertahan di posisi itu lebih lama lagi karena ditahan juga sama Infinity. Di arah lain dari Infinity juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Axis. Ini benar-benar mendominasi banget untuk 6 atau bahkan 5 tim yang tersisa karena MSC terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Ya, tinggal 5 tim yang tersisa. The Xavier sejauh ini masih bisa bertahan, tapi sebuah pengecekan yang benar-benar tepat tadi memulangkan Vampire ke lobby dan Xavier. Rebis masih bertahan hanya dengan last man mereka. Ya betul, dan 4 tim tersisa bahkan the top 3 antara Infinity, Geek Fam dan The Xavier, bahkan 2 tim tersisa. Lihat 15-16 elimination berhasil didapatkan dan bahkan bertambah lagi untuk tim Infinity. Winner chicken dinner yang kedua kali untuk hari ini, bahkan 3 kali chicken dinner untuk tim Infinity. Betul, ini chicken yang ketiga dan mereka mendapatkan 17 elimination point. Berarti mereka menyamakan eliminasi yang sudah dikumpulkan oleh The Xavier. Tapi sumpah gua salut banget, gue bakal applause untuk Rebis. Gila, dia bertahan seorang diri dengan begitu tenang, edkit yang terbatas, healing item yang terbatas, utility semua dilempar ke arah dia, tapi dia masih bisa move dengan sangat-sangat hati-hati. Yes, betul lah, dan luar biasa sekali. Ini kontrol zona benar-benar dikuasai oleh tim Infinity. Betul. Mereka nge-zoning out semua tim-tim yang lain dan akhirnya berhasil bisa mengalahkan rekor dari WCD mereka sebelumnya juga. Ya.